Bagaimana kondisi pasien sekarang? Pasien terluka di kaki kirinya karena ledakan demam tinggi 40 derajat tidak sadarkan diri. Bersihkan lukanya dulu, oke. Lukanya sudah parah membusuk makanya dia demam. Kenapa baru sekarang dibawa ke sini? Fang Junjie. Benarkah itu Junjie? Kamu tidak salah lihat? Nama itu yang tertera di rekam medis. Identitasnya wartawan perang seharusnya tidak salah. Aku akan segera telepon keluarga lalu ke sana. Apa? Junjie tidak mati? Kamu yakin itu dia? Hauran yang telepon bilang begitu pasti benar. Di mana Hauran bertemu dengannya? Di rumah sakit dia terluka. Lukanya parah tidak? Apakah ada bahaya nyawa? Sekarang sedang dioperasi. Oke, aku segera ke sana. Yutong, tadi aku dengar kamu bilang Junjie. Junjie kenapa? Nenek Junjie tidak mati ya? Dia masih hidup nenek, dia cuma terluka sedikit. Sekarang di rumah sakit sedang dioperasi. Kalau begitu bawa aku ke rumah sakit. Nenek jangan panik dulu, nenek tetap di rumah saja. Aku yang pergi, begitu ada kabar aku langsung telepon nenek, oke? Oke, begitu ada kabar tentang dia. Langsung telepon nenek ya. Oke, tenang saja nenek, aku pergi dulu. Oke, cepat pergi. Alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Terima kasih Buddha, terima kasih Buddha. Bagaimana keadaannya? Masih di dalam, baru tahu setelah operasi selesai. Semoga dia selamat. Mr. Zheng Junjie ternyata masih hidup. Kenapa koran bilang dia sudah mati? Saat itu situasinya sangat kacau, wartawan yang tewas memakai baju Junjie. Makanya terjadi kesalahpahaman. Lalu kenapa baru sekarang dibawa kembali? Setelah Junjie terluka dia dibawa ke pusat medis zona perang. Karena saat itu dia tidak sadarkan diri dan tidak ada identitas di tubuhnya. Rumah sakit zona perang juga tidak tahu. Harus menghubungi pasukan mana jadi. Dokter Hauran bagaimana? Junjie tidak apa-apa kan? Keadaannya baik-baik saja. Lukanya sudah parah membusuk. Kalau terus memburuk harus diamputasi. Yutong, Amputasi? Kalau diamputasi dia jadi cacat dong? Junjie bagaimana bisa menanggung ini? Yutong tenang saja. Hauran Junjie pasti akan baik-baik saja kan? Hauran tolong selamatkan Junjie. Jangan biarkan dia diamputasi, jangan biarkan dia diamputasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi wartawan, bagaimana dia bisa meliput berita, bagaimana dia bisa mewujudkan mimpinya. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sekarang rumah sakit kekurangan obat. Terutama penisilin. Sudah benar-benar tidak ada stok, dokter. Bisakah meminjam dari rumah sakit lain? Sebelumnya juga ada pasien yang membutuhkan, kami juga sudah bertanya. Tapi di masa sulit ini, setiap rumah sakit sibuk dengan urusannya sendiri. Bagaimana ini? Tidak ada penisilin. Apakah Junjie akan menjadi pincang? Ini sangat mendesak, aku akan kembali ke kantor untuk meminta bantuan, aku pergi dulu. Hauran, aku mohon padamu. Masa depan Junjie ada di tanganmu. Aku mohon selamatkan dia, aku mohon. Yutong, jangan seperti ini, aku akan melakukan yang terbaik. Sekarang lukanya sudah dibersihkan. Takut terinfeksi sekarang di ruang isolasi. Apakah kalian mau melihatnya dulu? Baik, aku akan pergi sekarang.
Selamat kembali, selamat kembali. Kamu harus sembuh. Asalkan kamu baik-baik saja. Aku rela melakukan apapun. Jangan terlalu sedih Yutong, dia baru saja selesai operasi. Jangan menyela aku. Junjie, dia bisa mendengar aku, dia bisa mendengar. Yutong, tenanglah. Kamu pasti bisa tenang, pasti bisa tidak terlibat. Karena kamu tidak tahu apa-apa. Junjie menjadi seperti ini semua demi keluarga Su. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghidupi keluarga Su. Dia ingin memberikan uang untuk neneknya sampai akhirnya dia menjadi seperti ini. Kamu tahu tidak? Junjie. Yuhan, Ziwei, kenapa kamu menangis? Apakah karena Junjie? Dia selamat dari maut, kamu harusnya senang. kaki Junjie terluka karena ledakan. Sangat membutuhkan penisilin. Kalau tidak akan diamputasi. Kalau tidak akan membahayakan nyawanya. Penisilin. Bisakah aku memberitahu Yuhan Luo bahwa dia punya penisilin? Yutong bilang ke saya. Junjie sebelum jadi wartawan perang. Udah minta uang muka ke koran buat nenek. Keluarga Su kami hidup dari uang itu. Sampai kami balik. Itu uang nyawa Junjie. Dia udah ngelakuin banyak buat keluarga Su. Nyaris nyawanya hilang. Sebagai anak keluarga Su, aku merasa sangat malu. Aku tahu di mana ada penisilin. Di mana? Lu cari dokter Luo, biar dia ngobrol sama bos Luo. Ingat, jangan bilang aku yang ngasih tahu. Oke, aku langsung cari Hauran, aku langsung pergi. Gimana bisa kakakku punya penisilin? Itu obat terlarang. Aku juga dengar dari orang. Tolong beli dikit dari bos Luo ya. Berapapun kami bayar. Jangan dulu bilang gitu, benar atau tidak. Tetap ada harapan, aku langsung cari kakak. Terima kasih. Hauran angin apa yang bawa kamu ke sini hari ini? Sampai kamu datang ke sini, ayo duduk. Aku mau beli sesuatu, beli apa? Kalau ada yang kamu suka di pabrikku, aku kasih aja langsung, aku butuh penisilin. Itu barang terlarang, mana mungkin aku punya. Di Chongqing kamu bisa apa aja. Dapetin penisilin bukan hal sulit. Jujur aja. Kalau aku yang beli emang gak sulit. Tapi harganya mahal banget. Aku beli, siapa yang bayar?
Tagihannya aku yang bayar. Pasien penting siapa? Suami Yutong sekaligus iparku. Dia balik dari garis depan luka-luka parah banget. Kalau gak ada penisilin bisa cacat. Penisilin bisa aku kasih. Tapi ada syaratnya. Kamu balik kerja di Luo Besar. Asalkan lukanya gak parah kakinya bisa selamat. 2 hari ini penting banget harus hati-hati. Tenang aja kita jaga bergantian. Hauran. Terima kasih, terima kasih. Jangan gitu cepat bangun. Aku cuma ngelakuin yang harus aku lakuin. Yuhan, kakak kalian cepat kembali kerja. Junjie, biar aku yang jaga. Kalau ada apa-apa telepon ke kantor, aku akan segera datang. Kamu juga bisa datang ke aku selalu ada di kantor. Nomor telepon kamu tahu kan? Aku tahu, cepat pergi. Terima kasih. Yutong, aku periksa dulu. Kalau ada perubahan langsung kabari aku. Aku tahu, terima kasih. Luozong. Oh ya, kondisi keluarga kamu gimana? Sedang diamati tapi lebih stabil dari sebelumnya. Terima kasih Luozong sudah perhatikan. Ziwei ikut aku keluar sebentar. Oke. Apa kamu yang bilang soal penisilin? Ya. Kamu langgar aturan, aku tahu nggak? Maaf Luozong. Luozong, kalau nggak ada penisilin, adik ipar aku bisa kehilangan kakinya. Adik aku bisa kehilangan hidupnya sekarang. Aku nggak tega. Seharusnya aku pecat kamu. Tapi kali ini, kamu untuk menolong orang. Aku maafkan kamu sekali. Tapi jangan sampai terulang lagi. Kalau nggak jangan salahkan aku. Terima kasih Luozong, terima kasih. Jalan. Yutong kenapa belum masuk kerja hari ini? Dia telepon minta cuti, katanya ada urusan keluarga. Tolong hubungi nomor Su. Su Gongguan. Sue MA, ya aku Xiaojian. Yutong mana? Da Xiaojie ke rumah sakit jaga suami. Suami apa? Fang Junjie, bukankah dia sudah? Da suami belum mati, cuma terluka. Sekarang dirawat di rumah sakit. Bagus, tolong sampaikan ke Yutong. Semoga Fang Junjie cepat sembuh. Oke Xiao Xiaoye. Fang Junjie ternyata belum mati. Tuhan terlalu baik sama dia. Bukan Tuhan sayang sama aku. Nggak mau aku sibuk lagi. Saat Fang Junjie nggak bisa apa-apa, aku bunuh dia sendiri.
Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Yuhan. Asalkan kamu bisa bangun dengan selamat. Aku rela menandatangani perceraian untuk membebaskanmu. Pergi mengejar mimpimu dan cari cinta sejatimu. Yuhan, kamu datang. Yutong, kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Yutong, lihatlah kondisi tubuhmu tidak baik. Urusan merawat Junjie serahkan saja padaku dan Ziwei. Mungkin karena belum makan siang tubuhku agak lemas tapi tidak apa-apa. Dengarkan nasihatku, jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang Junjie masih terbaring di rumah sakit. Kalau kamu sampai jatuh sakit lagi, bukankah itu malah memperburuk keadaan? Tapi aku ingin merawatnya, kalau tidak aku tidak tenang. Bagaimana kalau kamu pindah ke rumahku untuk istirahat? Rumahku dekat dengan rumah sakit, bilang saja pada perawat. Kalau ada apa-apa dengan Junjie, telepon ke rumah. Sekarang kamu tenangkan. Baik. Hanya merepotkan kamu dan Hauran. Merepotkan apa sih, kita kan saudara. Kamu cepatlah pergi. Ayo Yutong, duduklah. Kamu tidur di sini, Hauran mana? Hauran sering ada darurat malam hari. Dia takut mengganggu istirahatku, jadi kita tidur terpisah. Tapi kalau libur tidak seperti ini. Terima kasih, ini lebih baik. Kalau tidak bilang kalian pasangan pengantin baru, siapa yang percaya? Yutong, kamu istirahat yang baik. Aku akan keluar untuk mengambilkan makanan untukmu. Tunggu aku selesai baru kamu bangun ya. Kalau Junjie bisa melewati masa sulit ini dengan selamat, kamu tinggalkan Hauran dan kembali padanya. Ya? Ada apa denganmu? Kenapa kamu bingung lagi? Aku sekarang sangat sadar. Sebenarnya kalimat ini sudah lama ada di dalam hatiku. Kenapa? Karena kamu dan Junjie memang sepasang. Dua orang yang saling mencintai seharusnya bersama. Semua itu sudah lewat sungguh. Sekarang aku sudah menikah dan punya anak. Mengungkit masa lalu lagi apa gunanya? Tapi Junjie dia. Kamu dan Junjie adalah suami istri. Mana ada istri yang mengirim suaminya ke tempat orang lain kan? Aku dan Junjie hanya nama saja. Tidak bisa dianggap sebagai suami istri. Bagaimanapun juga, perasaan saling bergantung selama bertahun-tahun itu tidak bisa diputuskan. Jadi yang Junjie butuhkan sekarang adalah kamu berada di sisinya. Kalau kamu bicara seperti itu, dia pasti akan sedih. Dengarkan aku. Selama ini, aku mengalami dia pergi dari rumah, kehilangan kabar, mati dalam tugas. Serangkaian penderitaan batin. Aku sudah mengerti. Aku benci diri sendiri, kenapa dulu begitu egois. Aku bahkan berdoa kepada dewa. Asal Junjie bisa kembali dengan selamat.
Aku rela mengembalikannya padamu. Tuhan adil. Dewa mendengar doaku. Dia ternyata hidup kembali. Jadi, aku pikir, ini saatnya aku menepati janji. Yuhan, bisakah kamu membantuku mewujudkan keinginan ini? Tidak akan pernah. Yuhan, Sudahlah, jangan menangis lagi. Yutong, jangan bicara lagi. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Kamu adalah istri Junjie. Kamu punya kewajiban untuk merawatnya. Jangan berpikir macam-macam. Aku akan membuatkanmu makanan enak. tapi yang dia butuhkan bukan aku. Tapi kamu. Fang Junjie, kamu juga mengalami hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus segera membunuhnya? Tapi apakah itu terlalu mudah baginya? Dia merebut istriku, membuatku di penjara, menyebabkan penyesalan abadi antara aku dan Yuhan. Dia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Kamu sedang apa? Aku melihatnya berkeringat, ingin membantunya membersihkannya. Tidak perlu perawat, akan melakukannya, bersihkan keringatnya. Baik, Dokter Luo. Bagaimana kondisi Junjie sekarang? Sudah keluar dari bahaya. Keadaannya sudah cukup stabil. Itu bagus, terima kasih dokter, seharusnya begitu. Pasien butuh istirahat, kamu bisa pergi sekarang. Kebetulan aku ada urusan, tolong dokter rawat Junjie dengan baik. Kembalikan dia padaku. Jangan. Yuhan. Ayah sudah lama tidak memelukmu. Ayo mama cium. Ayah mana, biar ayah cium. Junjie, kamu sudah bangun. Yutong. Syukurlah akhirnya kamu bangun, Junjie. Aku di mana? Ini di rumah sakit. Kamu sudah berbaring di sini selama beberapa hari dan malam. Beberapa hari dan malam. Kamu tahu tidak? Beberapa waktu lalu kantormu memberitahu aku.
Kamu gugur dalam tugas. Tak disangka kamu kembali hidup-hidup. Syukurlah. Kakiku mana kakiku kenapa? Kaki masih ada tenang. Kakiku kenapa? Kaki masih ada hanya sedikit terluka. Percayalah padaku kaki masih ada. Masih ada tenang. Tidak apa-apa. Yuhan, Yutong kenapa? Junjie dia sudah bangun. Dokter bilang dia sudah lepas dari bahaya maut. Benarkah? Dilindungi Buddha. Yuhan, kamu segera ke sini sekarang. Aku yakin Junjie pasti sangat ingin bertemu kamu. Aku tidak bisa pergi, aku tidak akan ke sana. Kamu bilang ke Junjie aku akan datang bersama Hauran lain kali. Baik-baik. Seperti itu ya, selamat-selamat. Baik. Penicillin ini sudah bekerja. Pembengkakan sudah berkurang banyak, kondisi penyembuhan juga bagus. Dokter Luo. Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Jangan bilang begitu, seharusnya begitu. Aku dokter, semua pasien di tanganku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Apalagi kamu teman Yuhan. Yuhan dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Bagaimana dengan Kangkang? Jangan khawatir, kami merawat Kangkang dengan baik. Junjie. Nenek. Junjie, kamu berbaring saja, jangan bangun. Jangan bangun Junjie. Terima kasih Tuhan. Benar-benar kamu. Nenek sangat senang. Nenek, maaf sudah membuatmu khawatir. Kamu mengambil risiko untuk keluarga Su. Keluarga Su yang berutang padamu. Keluarga Su berutang banyak padamu. Nenek, kamu sangat menyayangiku. Aku selalu berpikir, suatu saat aku harus membalas kebaikanmu. Kebetulan ada kesempatan ini. Kamu bisa kembali dengan selamat. Nenek sangat senang. Sangat senang. Hauran luka Junjie tidak apa-apakan. Lukanya sudah tidak apa-apa. Tapi kakinya melukai saraf. Mungkin akan ada beberapa efek samping. Lalu apa yang akan terjadi? Dokter Luo, sebenarnya setelah ini, aku sudah bisa menerimanya, tidak apa-apa. Kamu langsung saja bilang. Mungkin akan mempengaruhi berjalan. Nenek. Hanya tidak nyaman saat berjalan saja.
Tidak ada yang besar. Nenek Junjie dalam keadaan yang buruk ini masih bisa selamat dan tidak diamputasi. Sudah termasuk keberuntungan dalam kesialan. Lewati ini nanti pasti akan baik-baik saja. Benar-benar pasti akan baik-baik saja. Seperti kata pepatah, selama ada hutan tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Nenek masih ada pasien lain yang harus diperiksa. Aku akan pergi dulu. Baik-baik, kamu sibuk dulu, terima kasih Hauran. Seharusnya. Junji, kamu istirahat yang baik. Terima kasih. Nenek, Bagaimana, masih sakit? tidak sakit lagi. Baguslah. Nenek, bagaimana kabar Anda? Bagaimana keadaan rumah selama saya tidak di sini? Untungnya Zhiwei sudah pulang. Itu bagus. Tapi Jali sudah pergi lagi. Sepertinya keluarga ini tidak akan pernah lengkap. Mengapa bisa seperti ini? Siapa yang tahu? Ibu dan anak ini selalu tidak akur. Yutong sudah pergi bekerja. Iya, Pekerjaan apa? di perusahaan Xiaojian. Selain di sana mau kemana lagi? Seorang anak perempuan bangsawannya kesehatannya tidak baik, tidak bisa apa-apa. Hanya bisa jadi hiasan di perusahaan Xiaojian. Tapi jangan khawatir, Zhiwei sudah kembali. Sekarang Zhiwei yang akan menanggung beban keluarga. Kedepannya nenek tidak perlu terlalu khawatir. Ya, kali ini tuan muda pulang, seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Sudah lebih dewasa dan bertanggung jawab. Bukan begitu? Maka nenek bisa tenang. Iya, meskipun hidup kita sederhana. Tapi kita semua bekerja sama. Hidup kita cukup bahagia. Junjie, kamu ingin bertanya tentang kabar Yuhan. Yuhan sudah menikah dengan Dr. Luo. Itu bagus. Mereka memang seharusnya menjadi satu keluarga. Semoga waktu bisa berhenti di saat ini. Yutong. Kamu sedang memikirkan apa? Tidakkah kamu merasa kita seperti pasangan suami istri sekarang? Sayangnya hari-hari seperti ini tidak akan ada lagi. Bagaimana bisa? Bukankah saya sudah kembali? Terima kasih. Ini surat perceraian yang kamu tinggalkan. Saya sudah menandatanganinya. Sekarang kita resmi bercerai. Apakah kamu sudah punya pasangan baru? Kamu tahu sendiri. Saya tidak mungkin punya pasangan baru. Saya hanya ingin memberimu kebebasan. Mengapa kamu melakukan ini?
Kamu selalu menghindariku. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk melepaskan diriku, kenapa kamu malah menyerah? Kamu harus tahu mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Setelah kejadian ini, aku menyadari banyak hal. Kita akan bersama dan menikah. Ini adalah takdir. Aku tidak akan pernah bercerai denganmu. Kamu tidak menyesal. Junjie. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan ini padaku. Aku ingin menjadi pasanganmu seumur hidup. Kita jangan berpisah, jangan pernah berpisah. Jangan berpisah. Tidak akan. Junjie. Ayo minum selagi hangat dan tidur nyenyak. Terima kasih. Aku belum pernah melihatmu begitu sedih dari belakang. Tidak perlu melihat wajahmu untuk tahu perasaanmu. Sedang memikirkan Fang Junjie. Tidak. Jika aku tidak salah, Fang Junjie adalah ayah Kangkang. Aku sudah bilang. Setelah dia kembali aku akan menjelaskan sendiri padanya. Sepertinya sekarang lebih perlu. Jangan pergi. Mereka berdua akhirnya bisa menerima satu sama lain. Lalu kenapa kamu selalu menyiksa dirimu sendiri untuk orang lain? Kamu mencintainya dan dia mencintaimu. Asalkan kamu berani melangkah, kalian bisa bersama. Kenapa? Kenapa kamu selalu menekan perasaanmu? Memaksa menyatukan dua orang yang tidak saling mencintai. Kalau ingin menangis, menangislah. Aku akan bicara dengan Fang Junjie. Kalau kamu bilang kita bukan teman lagi. Kamu menyiksa dirimu sendiri dan juga menyiksaku, kamu tahu tidak? Sejak hari pertama melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan ini. Jangan ada tekanan. Tidak apa-apa. Tenang saja. Aku pasti akan belajar melupakannya. Percayalah padaku. Lupakan dia. Lupakan dia, lupakan dia. Nenek adik perempuan dan suaminya sudah kembali. Nenek, Datang? Ayah ibu. Kangkang ada ayah juga. Kangkang, apakah sudah mendengarkan kata-kata nenek? Sudah. Tidak bohong sama ayah kan? Tidak.
Kangkang anak baik. Kangkang kangen sama ibu nggak? Kangen. Beneran nih. Tentu saja beneran Kangkang juga kangen sama ayah. Kangkang anak baik. Anak baik. Nenek, apakah sudah bisa makan? Kalau begitu panggil Yutong sama Junjie untuk makan. Sekarang sudah jadi anak laki-laki kecil. Nenek. Siwei katanya mau pulang makan. Kok belum pulang? Nenek, aku pulang. Semua sudah datang, Sue buka makannya. Baik, Nenek. Supnya datang bagus. Hari ini kita semua pulang untuk makan. Utamanya untuk merayakan Junjie bisa pulang dengan selamat. Sambil memanfaatkan kesempatan ini kita juga berkumpul. Karena kita satu keluarga, jangan sungkan-sungkan. Kangkang, kamu belum panggil Om hari ini. Dia bukan Om, dia paman jahat. Panggil Om? Tidak, dia menyakiti ibu saya, dia paman jahat. Seperti ini. Suatu kali untuk menghindari serangan udara kita bertemu. Jadi Kangkang ada salah paham sama Junjie. Benarkan Kangkang? Kangkang Om itu orang baik. Dia tidak akan menyakiti orang lain, nanti panggil Om ya. Baru anak baik tahu nggak? Kangkang Om itu orang baik. Kamu percaya sama Om nggak? Percaya. Lalu harus gimana, panggil apa? OM. Anak baik. Hari ini pertama kalinya dua menantu makan di meja yang sama. Semoga kedepannya sering ada kesempatan seperti ini. Pasti nenek akan senang. Tentu saja. Nenek sudah tua. Mau apa lagi? Semoga kedepannya kalian sering-sering datang menjenguk nenek ya. Baik. Kalau aku ada waktu pasti sering datang menemani nenek. Wah, bagus sekali. Ayo semuanya makan-makan. Ayo Kangkang makan. Kalau saja ibu juga ada di sini. Ziwei, ayo. Makan lebih banyak sayur. Cahaya bulan di depan tempat tidur seperti embun di tanah. Menengadah melihat bulan menunduk merindukan kampung halaman. Ayo ikuti aku mengucapkannya. Cahaya bulan di depan tempat tidur seperti embun di tanah. Menengadah melihat bulan menunduk merindukan kampung halaman. Baik, aku akan mengujimu. Apa huruf ini? Kaya. Benar yang ini. Bulan-bulan yang bersinar. Semua benar, Kangkang pintar sekali. Paman, semua ini sudah aku kuasai. Bisakah kamu mengajarkanku yang lain? Bisa, Paman akan membantumu mencari. Lihat apa lagi yang ada. Mereka adalah ayah dan anak kandung tapi tidak bisa saling mengenal. Siwei, aku Yuhan. Siwei, buka pintunya. Siwei, aku Yuhan. Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu.
Apakah ibuku yang menyuruhmu jadi perantara? Kamu salah tebak, ibu tiriku tidak melakukannya. Aku melihatmu tidak datang bekerja 2 hari ini. Khawatir jadi aku datang menjenguk. Akulah karena sibuk dengan pernikahan nona besar. Izin istirahat sehari tidak apa-apa. Masih merasa tidak tenang karena Ani kabur dari pernikahan. Ketika aku mencari nomor telepon Xiao Cui, tidak sengaja menemukan buku harian Ani. Di dalamnya tertulis dia memintamu menikahinya. Aku melihatnya. Sebenarnya aku tidak punya perasaan khusus padanya. Aku menyesal karena dia butuh bantuan saat itu. Saat dia tidak berdaya. Aku tidak memberinya sedikit pun harapan. Siwei, kamu tidak bisa membantunya. Dia terbang. Dia terbang keluar dari sangkar emas yang ditenun ayahnya. Kalau Yan Er kamu menyukainya. Itu cuma alasan supaya Annie menyerah. Jangan berharap padaku. Kamu begini bukannya menyakiti 2 cewek sekaligus. Aku gak mau mereka suka sama aku. Kamu juga tahu sejak Susu meninggal. Pintu hatiku udah terkunci rapat. Tapi aku gak bisa ngantiin orang yang ngetuk pintu. Terus kamu rencananya gimana ke depannya? Aku udah mikir semalaman. Soal Annie ya udah gitu aja. Tapi Yan Er. Aku gak mau dia jadi Annie yang kedua. Gak rencana nikah. Nikahin Yan Er. Menurutku kalau cowok gak bisa kasih bahagia ke cewek, mending jadi teman aja selamanya. Siwei, aku juga tahu. Karena beberapa faktor di keluarga, hatimu selalu gak tenang. Tapi kamu juga gak bisa bilang gak nikah seumur hidup. Aku jalani hidup ini, selangkah demi selangkah. Udah gitu aja. Yuhan, Nenek, gimana kabar Siwei? nenek tenang aja, Siwei gak apa-apa. Dia cuma kecapean, dia merasa gak enak badan. Nanti jangan manggil dia makan, biarin dia tidur dulu. Dia semalaman gak pulang. Ditanya juga dia gak bilang. Dia ke restoran Yan Er. Mereka minum-minum terus ketiduran. Gak kenapa-kenapa kan? Nenek tenang aja. Nenek percaya aja Ziwei tahu diri. Sue Yuhan makan di sini. Masak lauk lebih nenek datang. Nenek, gimana kabar kesehatanmu akhir-akhir ini? Gak ada yang lebih baik. Ada Kangkang, aku seneng banget. Beneran, Ayah, Kangkang kamu anak baik gak? Ada bikin repot nenek gak? gak ada. Aku malah seneng kalau dia nempel terus sama aku. Cuma Kangkang lebih suka sama Om. Gak suka sama nenek ya? Bukan Kangkang sayang Nini. Terus kenapa tiap malam suruh Om? Kenapa gak biarin nenek yang cerita? Aku suka cerita dari Om. Lihat kan? Ayo Kangkang sini sama Mama. Mama mau bilang sesuatu. Jangan terus-terusan nempel sama Om ya. Om lagi gak enak badan, Om juga butuh istirahat, ngerti gak? Gak apa-apa, aku suka sama Kangkang. Lagian di rumah juga cuma nganggur. Ada Kangkang temenin kan enak. Iya Yuhan, Kangkang memang anak yang menyenangkan. Aku sama Junje lagi mikir mau ngangkat dia jadi anak angkat. Ide bagus tuh. Kangkang mau nggak Om jadi ayah angkatmu? Ma, Ya udah, malam ini langsung aja angkat Om jadi ayah angkat. Gak bisa. Lagi mikir apa? Sudah pulang.
Aku lagi mikir. Aku mau bawa Kangkang pulang aja. Keluargamu nggak baik sama Kangkang ya? Nggak terlalu baik terutama Junjie. Kangkang juga terus-terusan nempel sama dia dan mereka berdua juga mau ngangkat Kangkang jadi anak angkat. Itu bagus kan? Walaupun nggak bisa ngaku sebagai ayah kandung. Ngangkat jadi anak angkat juga bisa jadi pengganti. Aku setuju. Masalahnya kalau terlalu dekat lama-lama nggak bisa ditutup-tutupi. Emang kamu tega? Ngejauhkan Kangkang dari kasih sayang ayahnya. Tanpa Fang Junjie Kangkang tetap bisa punya kasih sayang ayah. Kamu juga bisa. Kamu benar bawa Kangkang pulang aja. Semua yang hilang dari Kangkang bisa aku ganti. Aku, kamu dan Kangkang. Jadi keluarga kecil yang bahagia. Mulai sekarang aku jadi ayah Kangkang. Kamu nggak perlu khawatir lagi soal latar belakangnya. Aku. Yuhan, terima kasih. Aku, kamu dan Kangkang. Jadi keluarga kecil yang bahagia. Mulai sekarang aku jadi ayah Kangkang. Kamu nggak perlu khawatir lagi soal latar belakangnya. Yuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Rasanya enak punya keluarga. Besok aku akan bilang ke direktur aku, tidak akan pergi ke garis depan. Ada apa sih? Atasan berniat memindahkanku ke garis depan. Hari ini direktur menanyakan pendapatku. Aku tadinya mau tanya pendapatmu. Sekarang Kangkang akan pulang semuanya, harus mengutamakan Kangkang. Besok aku akan bilang ke direktur. Anakku lebih membutuhkanku daripada garis depan. Sudah diputuskan, aku duluan ya. Hauran. Kangkang bilang ke Paman, Paman cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Paman mau main sama Kangkang ya. Iya. Paman cepat sembuh ya, main sama Kangkang. Kangkang mau main apa? Basket. Ini baru keluarga sejati. Tapi karena berbagai alasan tidak bisa berkumpul. Hubungan bapak dan anak. Aku bisa memberikan kasih sayang seorang ayah pada Kangkang, tapi tidak bisa menggantikan Fang Junjie. Kedepannya Kangkang mau main apa Paman akan temani? Ayah. Kangkang, kamu kok di rumah sakit? Aku temani nenek ke dokter. Nenek kenapa? Penyakit lama kamu harus dirawat di rumah sakit. Sebentar aku akan menjenguknya. Junjie, kakimu sekarang gimana? Kadang-kadang sakit, terutama saat hujan atau cuaca dingin. Dan juga masih belum kuat. 2 hari ini, kamu sempat ke rumah sakit, aku akan periksa. Kakiku ada masalah ya? Periksa dulu apa penyebab sakitnya. Agar lebih tenang. Oke. Kangkang, ayah mau periksa pasien dulu. Kamu main sama mama dan paman ya. Jadi anak baik dan nurut ya. Tahu tidak masalah. Baik. Kalau begitu aku antar Kangkang dan Junjie pulang dulu. Oke, hati-hati di jalan. Sampai jumpa ayah. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Luo. Sampai jumpa. Sampai jumpa ayah. Sampai jumpa, hati-hati di jalan ya. Ayah, sampai jumpa. Sepertinya sudah hampir habis tenaganya, tidak akan bertahan lama lagi. Ayah. Kangkang sudah semakin besar. Ayah sudah hampir tidak bisa menggendongnya lagi. Dr. Luo sudah kembali ke Chongqing. Kamu belakangan ini kondisinya lebih baik ya. Lebih baik. Jangan khawatir, perlahan-lahan akan membaik. Ayah, kamu masih akan pergi. Masih harus pergi. Karena di garis depan masih banyak prajurit yang terluka. Mereka membutuhkan bantuan ayah. Garis depan itu di mana? Garis depan itu tempat tentara kita. Berperang melawan tentara Jepang. Aku juga mau pergi. Kamu juga mau jadi prajurit anti Jepang ya?
Kangkang hebat sekali. Kangkang ayah sudah lelah, ayo mama gendong, ayo ayo. Kangkang kita sudah semakin besar, kamu sudah semakin berat. Setelah Dokter Luo kembali, Kangkang langsung lupa keberadaanku. Aku menang ayah, cium aku dong. Baik, baik, baik. Aku mau cium mama. Ayo nak kemari cium satu, cium satu. Kangkang hebat sekali, cium mama dong. Baik, kita lanjut bermain ya ayah. Baik, ayo, ayo, ayo. Kita memang sudah satu keluarga. Aku ngapain cemburu, aku ngapain iri. Baik, baik, ayo. Kali ini tidak dihitung, tidak dihitung. Kita main lagi, main lagi, main lagi. Tidak kena, sekarang giliranku. Kena, ayo cium aku dong. Kena lagi, cium lagi dong. Kena lagi. Sudah larut, aku harus pergi. Jangan dong, temani Kangkang tidur ya. Kangkang ayah harus kembali ke rumah sakit untuk jaga malam. Kalau tidak, pasien tidak ada yang merawat. Kamu baik-baik ya ayah, selesai urusan, akan kembali menemanimu. Aku tidak mau ayah pergi ke rumah sakit. Kangkang, kenapa kamu seperti ini ya? Kenapa tidak masuk akal tidak membiarkan ayah pergi? Tidak patuh lagi ya? Kangkang, kamu sepet tiger. Kalau tidak ayah besok, tidak akan mengajakmu jalan-jalan. Kalau begitu aku masih mau naik mobil keliling. Omong kosong, ayah mana punya mobil? Yuhan, aku bisa pinjam dari kakak ipar. Mobil kakak selalu parkir di halaman. Mesin lama tidak dinyalakan, bisa rusak. Hauran kamu begini bisa memanjakannya. Baiklah, sekarang sudah ada mobil, boleh tidak pergi tidur? Boleh. Kangkang, kamu pada ayah besok selesai kerja. Akan mengajakmu keliling. Setoriari. Setor jari janji ya. Kalau begitu sekarang kita bagaimana? Tidur. Ayo, ayo. Ayo tidur yang baik. Baik, tidak boleh buka mata ya. Aku antar kamu keluar. Baik. Terima kasih ya saat aku tidak di rumah. Bantu jaga rumah. Terima kasih apa? Itu dulu juga rumahku seharusnya. Aku pergi. Hati-hati di jalan ya. RY Tai Tai sudah perintahkan. Mobil setelah selesai pakai tidak perlu buru-buru dikembalikan. Setelah kamu ke front baru kembalikan juga tidak terlambat. Baik, tolong bilang terima kasih kepada Tai Tai. Baik, mobil di luar, aku antar kamu keluar. Naik mobil yuk, main yuk. Satu Fang Junjie belum selesai. Datang lagi Luo Hauran. Ayo, ayo sama ayah, adu, ayo mulai. Baik. Ayah hebat. Ayo lihat Kangkang yang hebat. 1, 2, 3. Baik, Kangkang hebat. 1, pukul keluar. Baik, lari jauh.
Ini kartu namaku. Kalau kamu perlu menyewa pabrik bisa cari aku. Kenapa belum datang? Jangan-jangan aku salah tempat. Maaf ya. Pabrik teman saya terletak di setengah gunung karena agak jauh. Jadi harganya bisa dinegosiasikan lagi. Baiklah, ayo pergi. Silakan. Ikuti jalan ini, sampai ke sana akses masuk dan keluar barang sangat mudah. Kenapa belum sampai juga? Sebentar lagi hampir sampai. Saya rasa kita tidak perlu melihatnya. Kenapa hampir sampai? Sudah datang sampai sini, lebih baik lihat sekilas. Bukan, lihat tempat ini sangat terpencil. Sama sekali tidak cocok untuk membangun pabrik, kita tidak perlu melihatnya. Hari ini merepotkanmu, saya rasa kita pulang saja. Bos, serangan udara. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Cepat pergi, cepat. Yuhan, cepat pergi. Mama Gendong tidak takut. Cepat, baik. Mama, aku takut. Tidak takut Kangkang, tidak takut. Tidak takut Mama di sini. Yuhan. Tidak apa-apa, tidak takut, tidak takut. Muka ini kenapa Hauran lihat? Saya lihat. Kenapa? Terluka sakit tidak? Sakit. Kita pulang. Ayo. Anak-anak ini benar-benar tidak tahu pergi kemana. Di luar ada serangan udara, tidak menelepon pulang. Tidak tahu, saya khawatir. Nona kedua dan Kangkang dijaga oleh suami kedua, seharusnya tidak ada masalah. Suami pertama juga sudah dewasa, bisa menjaga diri sendiri. Nenek jangan khawatir. Hauran matang dan stabil, saya tidak khawatir. Tapi Junjie masih seorang pasien. Alarm serangan udara ini, apakah dia akan bersembunyi? Itu pertanyaan. Benar-benar membuat khawatir. Junjie telepon cepat, angkat telepon, angkat telepon. Suami pertama. Bukan Sue Ma, ini saya. Oh, Nona kedua ya. Siang tadi saat serangan udara kalian baik-baik saja kan? Nenek sangat khawatir tentang kalian. Kami baik-baik saja, tidak apa-apa. Nenek gimana? Nenek baik-baik saja. Juga baik-baik saja, cuma khawatir sama kalian. Kalau gitu aku nggak ganggu dia ngomong-ngomong. Bu Sue, tolong bilang ke Nenek Kangkang. Dia mau main beberapa hari lagi di rumah Hauran. Besok aku sempatkan ke sana ambil tas Kangkang. Baik, Nenek. Nona kedua bilang. Kangkang mau tinggal beberapa hari di rumah paman kedua. Biarkan dia tinggal saja. Kangkang memang harus tinggal sebentar dengan ayahnya. Nona kedua, Nenek bilang. Aku dengar Bu Sue bilang ke Nenek.
Aku akan jaga Kangkang baik-baik biar dia tenang. Ngomong-ngomong Busue, waktu serangan udara siang tadi, Abang Ipar baik-baik saja kan? Abang ipar keluar Busue biar aku yang bilang. Yuhan, pesawat Jepang bom di mana-mana. Kangkang, kamu harus jaga diri baik-baik ya. Aku tahu aku akan jaga. Nenek Junjie gimana? Junjie baik-baik saja. Kalian sekeluarga harus jaga diri baik-baik, tahu kan? Sampai jumpa nenek. Sampai jumpa, sampai jumpa. Nenek abang ipar sampai sekarang belum pulang. Kenapa kamu nggak bilang ke nona kedua? Bilang pun nggak ada gunanya. Hauran susah-susah pulang sekali. Kangkang juga sangat rindu sama ayahnya. Aku sudah pikir. Yuhan, Kangkang dan Hauran bersama. Itu yang paling tepat. Nenek, kata-kata nenek juga benar. Tapi abang ipar gimana? Bagaimana dengan Pak Fang nanti? Aku juga nggak tahu. Di luar paviliun di tepi jalan kuno, rumput hijau menyambung ke langit. Kangkang senang nggak? Senang. Senang ya. Malam ini makan apa? Mie daging sapi. Oke, mie daging sapi. Ayah masak mie daging sapi ya? Oke, jalan-jalan ke pinggir kota enak ya. Kangkang, kamu pernah lihat bunga ini? Enggak. Ada apa, Hauran? Kamu pernah lihat bunga ini? Enggak. Ada apa, Hauran? Remnya kayaknya ada masalah, kalian duduk yang baik. Peluk Mama. Kalian duduk yang baik. Mama, aku takut. Kangkang, jangan takut. Mama. Jangan takut. Mama. Jangan takut, jangan takut.
Yuhan Kangkang. Kakiku. Cepat. Yuhan, tolong kamu Kangkang, aku yang urus, kamu bisa nggak bisa? Oke. Ayo. Bos, selamat ya. Kamu memang cekatan sudah menghabisi musuh besar, benar nggak? Nggak nyangka bisa dengan mudah menghabisi Fang Junjie. Bagus sekali. Iya, dia sudah seperti mayat hidup, benar nggak? Menghabisinya itu berbuat baik, mati cepat, reinkarnasi cepat. Selanjutnya Luo Hauran. Si tua bangka ini kali ini nggak mati juga cacat. Siapa yang menghalangi aku dan Yuhan? Aku akan buat dia sengsara. Ayo. Direktur Luo Yuhan ini masih beruntung. Cuma luka luar sudah diinfus 2 botol. Istirahat cukup, pasti bisa bangun. Terima kasih. Anaknya gimana? Kehilangan banyak darah, perlu transfusi. Sekarang cuma bisa minta darah dari rumah sakit lain. Gimana? Dokter Luo sekarang sedang kekurangan darah di mana-mana. Golongan darah biasa masih bisa diusahakan. Aku mau telepon dulu, oke. Junjie, Nenek ini Hauran, aku cari Junjie, dia ada nggak? dia keluar, ada perlu apa? Coba nenek cari dia, suruh dia cepat ke rumah sakit. Rumah sakit. Iya, ada apa? Ini. Cepat bilang ada apa sebenarnya. Kami kecelakaan, Kangkang terluka. Parah nggak? Cepat bilang sekarang gimana. Dia butuh transfusi darah, harus cari Junjie untuk donor. Cari Junjie. Dia kemarin malam keluar. Semalaman nggak ada kabar. Aku lagi panik nih. Waduh, sekarang rumah sakit kekurangan darah. Nggak bisa nemuin golongan darah yang sama kayak Kangkang. Aku langsung ke rumah sakit deh. Aku donor darah ke Kangkang, bisa nggak? Golongan darahmu beda sama dia. Kamu belum periksa darahku. Dari mana kamu tahu aku nggak bisa? Aku langsung ke rumah sakit, kamu tunggu ya. Nenek. Tunggu dulu, telepon Dokter Luo. Aku Luo Hauran, petugas Mei minta aku kasih tahu kamu. Xiao Jian nggak mati kemarin malam. Dia ngintip di luar asrama kamu. Masuk ke bawah mobil, kamu nggak tahu ngapain. Aku mikir mobil tiba-tiba nggak bisa dikendalikan. Ternyata dia ya. Apa kamu kecelakaan? Nenek beneran nggak perlu aku temani. Kamu jaga rumah aja, kalau Junjie nelpon. Suruh dia langsung ke rumah sakit, tahu nggak? Udah, nenek pelan-pelan, tahu. Busue, aku Junjie. Cepet cari nenek, aku mau bicara. Mas Junjie akhirnya muncul juga. Nenek baru aja ke rumah sakit, adik dan Kangkang kecelakaan. Cepetan ke sana. Yuhan nggak ngerti. Kamu juga ikut nggak ngerti. Sampai sekarang sembunyiin asal-usul Kangkang. Mungkin niatmu baik.
Tapi darah lebih kental dari air. Junjie berhak tahu. Kangkang adalah anak kandungnya. Kamu paksa pisahkan mereka. Ini nggak manusiawi, kamu nggak tahu ya? Dokter Luo, darah nenek sudah diperiksa. Kangkang mau mati nih? Sekarang cuma Junjie yang bisa selamatkan Kangkang. Nenek gimana? Kangkang gimana? Kamu akhirnya datang cepat, donor darah ke Kangkang. Junjie, Kangkang kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Sekarang cuma darahmu yang bisa selamatkan Kangkang. Cepat siap-siap donor darah, ayo. Tunggu, kenapa hanya darahku yang bisa menyelamatkan Kangkang? Karena golongan darahmu sama dengan Kangkang. Bukankah banyak orang yang golongan darahnya sama? Kenapa hanya menunggu aku? Bagaimana jika aku tidak ada? Lalu Kangkang akan menunggu kematian. Bagaimana kalian ini? Karena kamu adalah ayah kandung Kangkang. Kamu mau menyelamatkannya atau tidak? Apakah kamu pernah melihat bunga ini? Tidak. Apa yang terjadi, Hauran? Remnya sepertinya ada masalah, kalian duduk yang baik. Ayo peluk erat ibu. Kalian duduk yang baik. Ibu-ibu, aku takut. Kangkang, jangan takut. Ibu. Jangan takut ya. Ibu-ibu. Jangan takut, jangan takut. Yuhan Kangkang. Kakiku. Cepat. Yuhan, tolong kamu Kangkang, aku yang urus, kamu bisa ya? Bisa. Baik. Ayo. Bos, selamat ya, kamu memang cepat dan tepat. Menghilangkan masalah besar dalam hati ya kan? Tidak menyangka bisa dengan mudah menghilangkan Fang Junjie. Bagus sekali. Ya, dia sudah seperti orang mati hidup ya kan? Menghilangkannya adalah perbuatan baik, mati cepat-cepat reinkarnasi. Selanjutnya adalah Luo Hauran. Orang tua sialan ini, kali ini, tidak mati juga cacat. Siapa yang menghalangi aku dan Yuhan? Aku akan membuatnya sengsara. Ayo.
Direktur Luo, Yuhan masih beruntung dalam ketidakberuntungan. Hanya luka luar dan sudah diberi 2 botol cairan. Setelah istirahat cukup seharusnya bisa bangun. Terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong anaknya bagaimana? Kehilangan banyak darah perlu transfusi. Sekarang hanya bisa meminta darah dari rumah sakit lain. Bagaimana? Dokter Luo saat ini kekurangan darah parah di mana-mana tidak bisa mendapatkan darah. Golongan darah biasa masih bisa diusahakan. Aku akan menelepon baik-baik. Junjie, Nenek aku hauran, aku cari Junjie, dia ada tidak? dia keluar, kamu cari dia, ada keperluan. Cepat cari dia, suruh dia segera ke rumah sakit. Rumah sakit. Apa ada apa-apa yang terjadi? Ini. Cepat bilang apa yang sebenarnya terjadi. Kami mengalami kecelakaan, Kangkang terluka. Apa parah? Cepat bilang bagaimana keadaannya sekarang. Dia butuh transfusi darah, harus cari Junjie untuk donor darah. Cari Junjie. Dia pergi semalam. Semalaman tidak ada telepon, aku sedang khawatir. Sial, saat ini, rumah sakit kekurangan stok darah. Tidak bisa menemukan golongan darah yang sama dengan Kangkang. Aku akan segera ke rumah sakit. Aku bisa donor darah untuk Kangkang tidak apa. Golongan darahmu tidak cocok dengannya. Kamu belum pernah cek darahku, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Aku akan segera ke rumah sakit, kamu tunggu aku ya. Nenek. Tunggu sebentar, telepon dari Dokter Luo. Aku Luo Hauran, Komisaris Mei, menyuruhku memberitahumu. Xiao Jian tidak mati semalam. Dia menjon dependap di luar asrama. Dan merangkak ke bawah mobilmu, tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku sedang berpikir mobilku baik-baik saja, kenapa tiba-tiba tidak terkendali. Ternyata dia, apa kamu mengalami kecelakaan? Nenek, Anda benar-benar tidak perlu aku menemani Anda. Kamu tetap di rumah saja, kalau Junjie telepon. Suruh dia segera ke rumah sakit, mengerti? Sudah, Anda pelan-pelan ya, Nenek, mengerti. Bibi Sue ini Junjie. Cepat bantu aku cari nenek, ambil telepon. Menantu besar Anda akhirnya muncul. Nenek baru saja pergi ke rumah sakit. Adik kedua dan Kangkang mengalami kecelakaan, Anda cepat ke sana. Yuhan tidak mengerti. Kamu juga ikut tidak mengerti. Bahkan menyembunyikan asal-usul Kangkang selama ini. Mungkin niatmu baik. Tapi darah lebih kental dari air. Junjie berhak tahu. Kangkang adalah anak kandungnya. Kamu dengan paksa memisahkan mereka. Ini tidak manusiawi, kamu tidak tahu. Dokter Luo, darah nenek sudah diperiksa. Apa Kangkang harus menunggu mati? Sekarang hanya Junjie yang bisa menyelamatkan Kangkang. Nenek-nenek bagaimana? Kangkang bagaimana? Kamu akhirnya kembali, cepatlah berikan transfusi darah ke Kangkang. Junjie, Kangkang kehilangan banyak darah, dia butuh transfusi. Sekarang hanya darahmu yang bisa menyelamatkan Kangkang. Cepat siapkan transfusi darah, mari kita pergi. Tunggu, kenapa hanya darahku yang bisa menyelamatkan Kangkang? Karena golongan darahmu sama dengan Kangkang. Banyak orang yang punya golongan darah sama, kenapa hanya menunggu aku? Bagaimana kalau aku tidak ada, apakah Kangkang akan menunggu kematian? Kalian ini bagaimana sih? Karena kamu adalah ayah kandung Kangkang. Kamu mau menyelamatkannya atau tidak?
Kangkang jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Siapa itu datang? Cari. Jangan mendekat, letakkan senjatamu. Siapa yang berani mendekat, aku akan menembak diriku sendiri. Tuan Xiao, aku sarankan kamu jangan melawan. Ada apa, katakan saja di kantor polisi. Kalian pergi dari sini. Tidak percaya, coba saja. Bos, tolong letakkan senjatamu. Jangan terlalu impulsif, bos. Kamu juga takut, aku sudah bilang sebelumnya. Dengan senjata di tangan bisa mengubah situasi. Sekarang begitu, dulu juga begitu. Kalian lihat satu persatu, takutkan. Kamu coba menasihatinya. Bos Luo pasti akan menyelamatkanmu. Luo. Luo, di mana dia? Katanya di mana dia? Kalian bilang, katakan padaku di mana dia. Luo sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Tidak sempat memikirkan aku. Jangan terus membohongiku. Bos Luo sangat hebat. Dia pasti bisa menyelamatkanmu, kamu bohong. Aku tidak bohong. Dia ayah angkatmu pasti menyelamatkanmu. Ayah angkat ya ayah angkat. Selamatkan aku tidak mau mati. Aku tidak mau masuk penjara. Aku bukan pengkhianat negara, aku bukan Hanjian. Aku bukan Hanjian, sungguh, aku bukan Hanjian. Aku bukan Hanjian, jangan bilang lagi. Jangan bilang lagi. Aku bukan Hanjian, jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan. Halo, tunggu sebentar, telepon Dokter Luo. Saya Luo Hauran, siapa? Lau Luo. Yuhan, dia terluka, masih dalam observasi. Oh begitu ya. Kalau begitu kamu datang dulu ke sini. Oke, saya segera ke sana. Nenek, Yuhan, kamu sudah bangun. Kangkang mana? Tidur. Tidur, kamu terluka. Hauran bilang kamu harus istirahat. Tidak, Nenek. Benturan sebesar itu pasti Kangkang ada masalah. Jangan sembunyikan dari saya, dia terluka parah kan? Dia di mana? Kamu tidur dulu, nenek akan kasih tahu. Kamu tidur. Kamu kasih tahu saya. Kangkang sedang transfusi darah. Untung Junjie datang. Kalau tidak, Kangkang bisa bahaya. Kenapa? Kangkang adalah anak Junjie. Kenapa kamu sembunyikan dari semua orang? Hauran kasih tahu nenek. Hanya Junjie yang golongan darahnya sama dengan Kangkang. Orang bodoh pun tahu. Masih perlu Hauran kasih tahu saya. Kalau begitu, Junjie sudah tahu. Kangkang adalah anak kandungnya. Bicara baik-baik.
Apakah kamu ada sesuatu yang perlu dijelaskan ke saya? Ya. Saya ingin bilang ke kamu. Saya sudah berkali-kali ingin kasih tahu yang sebenarnya, tapi kesempatannya selalu terlewat. Semua yang ingin saya katakan ditelan lagi. Kalau dari awal kamu jujur ke saya tidak akan menikah dengan Yutong, dan semua ini tidak akan terjadi. Kamu sudah sembuh, ingatanmu kembali. Jangan alihkan topik, saya tanya kamu. Kenapa menyembunyikan asal-usul saya dan Kangkang? Kenapa? Karena Yutong. Saya tahu dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Jika dia kehilanganmu, dia tidak akan bisa hidup. Karena Yutong. Itu dulu. Sekarang Yutong sudah tiada. Lalu kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Kenapa? Aku akan menjawab untukmu. Karena Dr. Luo. Berikan aku penjelasan. Gudang Yubei dihancurkan, semua orang mati. Kenapa hanya kamu yang selamat? Aku beruntung. Aku juga nyaris mati untuk menyelamatkan nyawaku. Apakah ini bisa menjadikanku bersalah? Kamu sering bertemu dengan Huan. Apakah hanya dengan beruntung bisa menjelaskan semuanya? Semua tindakanku atas perintah Luo. Jika tidak percaya, kalian bisa memanggilnya untuk berhadapan langsung. Nanti kalian pasti bisa membuktikan kebenaranku. Tepat dari dia. Xiao Jian, aku tidak menyangka kamu bisa mengutak-atik mobilku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa ini? Gelap tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah aku? Yang memotret adalah saksi kami. Maukah kamu sekarang memanggilnya untuk berhadapan denganmu? Orang gila yang ingin mencelakanku. Hampir membunuh Kangkang dan Yuhan. Apakah kamu tahu? Apa Yuhan juga ada di mobilmu? Bagaimana aku tahu Yuhan ada di mobilmu? Targetku hanya kamu. Terbongkar sudah. Fang Junjie, sudah cukup. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Yuhan adalah milikku, tidak ada yang boleh merebutnya. Duduk. Komisaris Mei baru saja menerima telegram dari Nanjing. Saat pasukan kami masuk, Luo Haodong sudah bunuh diri. Bagaimana bisa meninggalkanku? Aku masih menunggu kamu untuk membuktikan kebenaranku. Aku bukan pengkhianat, aku bukan pengkhianat. Bawa dia pergi ya. Tidak, aku tidak bersalah, pergi. Tidak, aku tidak mau mati. Lepaskan aku bukan pengkhianat.
Kangkang, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tahun-tahun ini membuatmu dan ibumu menderita. Nanti, ayah pasti akan mengganti rugi kalian berlipat ganda. Kangkang, kamu sudah bangun. Mama, Mama baik-baik saja. Dia sedang istirahat di sebelah. ayahku mana? Kangkang, nanti aku jadi ayahmu ya. Aku nggak mau aku punya ayah. Ngapain kamu jadi ayahku? Ayahku mati ya. Kangkang, kamu mau apa? Aku mau cari ayahku. Gak boleh, kamu baru selesai transfusi darah. Masih infus, gak boleh bergerak sembarangan. Jangan tarik aku mau cari ayahku. Kangkang, dengar ya, jangan bergerak sembarangan. Dengar ya Kangkang. Ayah, aku mau cari ayah. Kangkang, jangan bergerak sembarangan, hati-hati darahnya. Ayah, apa ayah nggak suka sama aku? Jangan ngomong sembarangan. Ayah, Ayah, maaf. Aku nggak akan minta naik mobil lagi. Bikin mama terluka. Kangkang. Aku gak ganggu Kangkang istirahat. Aku keluar dulu. Kangkang istirahat yang baik ya. Junjie. Kangkang, kamu sudah sekolah. Sudah mengerti ya? Iya, Kalau gitu, kamu nggak boleh kasar sama om ya. aku nggak kasar sama om. Maksudku, kamu harus sayang sama dia, harus hormat sama dia. Kenapa? Karena dia adalah. Om ya ayah bodoh. Baru bilang tadi lupa lagi. Ya ayah bodoh. Ayah? Om, dia ada urusan di rumah sakit, nggak bisa datang. Nanti dia datang lagi. Ayah, maaf. Aku nggak seharusnya meninggalkanmu. Kami ayah dan anak menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama. Di kehidupan berikutnya biarkan aku menjadi putrimu lagi. Aku akan berbakti padamu dengan baik, beristirahatlah dengan tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu berjasa besar bagiku. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Aku salah paham dengannya, maafkan aku. Ani, ayahmu sudah tiada. Tapi masih ada aku dan Siwei, kami akan menjagamu. Setelah Yutong pergi, kau adalah putriku. Ibu.
Hauran mari kita menikah. Kamu pasti akan jadi ayah yang baik. Dan juga suami yang baik. Pernikahan adalah urusan seumur hidup. Kita berdua butuh waktu untuk berpikir dengan tenang. Setelah kemenangan perang, jika aku cukup beruntung untuk tetap hidup, izinkan aku mengejarmu lagi. Aku serius, aku tidak hanya ingin mengejarmu lagi, tapi juga ingin menikahimu dan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kamu adalah wanita baik yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Mulai sekarang aku akan jadi ayahmu, oke? Tidak mau aku punya ayah. Kenapa kamu ingin jadi ayahku? Diam saja, hati-hati darah balik. Ayah, apakah kamu tidak menyukaiku? Jangan bicara omong kosong. Ayah. Silakan masuk. Duduk. Apa kamu mau keluar? Rumah sakit di garis depan penuh dengan tentara yang terluka. Aku harus buru-buru kembali. Janji padaku kamu harus kembali hidup-hidup. Aku sudah memikirkannya lama. Kangkang selanjutnya akan kuserahkan padamu. Ini adalah pengaturan terbaik untuknya. Aku sudah bicara dengan Yuhan. Jika dia punya pasangan yang baik, aku akan mundur. Kata-kata ini kapanpun berlaku untuk siapa saja. Tapi Yuhan sudah terbiasa dengan keberadaanmu. Kangkang juga begitu. Dia sudah terbiasa memanggilmu ayah. Aku tidak tega memberitahunya yang sebenarnya. Dia tidak akan mampu menerimanya. Maafkan aku sudah mencobanya. Tapi aku tidak bisa membuka mulut. Jika kamu tidak bisa membuka mulut, aku juga tidak bisa. Kalau begitu biarkan hal ini selamanya menjadi rahasia. Ini tidak adil untukmu. Sejak Kangkang lahir, aku tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah.
Justru kamu. Pada saat mereka berdua paling kesulitan. Dengan tegas memberikan bantuan. Membantu mereka melewati masa sulit. Dr. Luo. Kamulah pelindung terbaik Yuhan. Dan juga dokter terbaik untuk Kangkang. Denganmu merawat mereka. Aku sangat tenang. Aku dan Yuhan tidak mungkin bersama. Tidakkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Aku dan Yuhan tidak mungkin bersama. Tapi Yutong sudah tiada. Meskipun dia sudah tiada. Tapi dia akan selalu menjadi penghalang antara aku dan Yuhan. Kita tidak bisa melupakan. Hanya kenangan indah. Antara aku dan Yuhan. Yang bisa tetap tinggal di hatiku. Terima kasih atas pengorbananmu. Jadi kamu harus berjanji padaku. Harus kembali hidup. Nenek. Sudah diputuskan tetap pergi. Nenek tenang saja. Aku akan menjaga diriku sendiri. Meskipun Yutong sudah tiada. Tapi ingatlah, kamu selalu cucu nenek. Pintu keluarga Su selalu terbuka untukmu. Kapanpun ingin kembali, ingatlah untuk kembali. Ya? Mengerti. Nenek, aku pergi. Tidak menunggu Kangkang. Dia hampir pulang sekolah. Tidak menunggu, aku harus segera berangkat. Nenek. Anak, ingatlah saat di garis depan. Kirim kabar untuk nenek. Pasti akan. Pergilah. Paman, kamu mau kemana? Paman akan pergi ke medan perang dengan pena ini. Ayo lawan saja tentara Jepang itu. Ayahku juga bilang, ambil pisau bedah dan lawan tentara Jepang. Kok kalian bicaranya sama persis?
Nak Mama ada yang mau bicara sama Om. Masuk dulu kerjakan PR ya. Da OM. Dah Kangkang. Jadi anak baik dengerin Mama ya. Kalau sudah besar nanti, jaga Mama tahu. Tahu. Anak baik. Da OM. Junjie, kalau aku minta jangan pergi. Yuhan jangan. Kasih Kangkang waktu. Dia bisa menerimamu oke. Aku rasa ini yang terbaik. Kasih Kangkang lingkungan yang paling sederhana untuk tumbuh. Hauran itu dokter. Pasti bisa sembuhkan penyakit Kangkang. Ada lagi. Jangan-jangan tinggalkan aku. Junjie. Aku cuma mau kamu baik-baik saja tahu. Karena kalau kamu baik, aku juga baik. Karena kalau Fang Junjie baik, Su Yuhan juga baik. Baik-baik ya. Kalau tahu hasilnya begini, aku lebih baik. Aku lupakan semuanya. Harus jaga Kangkang baik-baik. Besarkan dia sampai dewasa. Itu harapan terbesarku. Janji sama aku. Junjie jangan. Hidup yang baik ya. Fang Junjie, Fang Junjie. Fang Junjie.
Fang Junjie, Fang Junjie. Serbu-serbu. Serbu. Gimana kondisinya? Jauh lebih baik, bagus. Sekarang sudah tidak demam, harus banyak istirahat. Oke dokter, bagian ini diubah sedikit. Lalu kirim naskahnya. Oke redaksi. Junjie pergi, mungkin sengaja menghindar. Kita kehilangan kontak. Hauran masih seperti dulu, setiap minggu mengirimiku surat kabar untuk memberitahukan bahwa dia baik-baik saja. Hidup terus berjalan di tengah peperangan yang berkecamuk. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat. Perang 8 tahun akhirnya berakhir, seluruh negeri bersukacita. Keesokan harinya aku melihat kolom Junjie di koran, penuh harapan untuk bangsa dan negara. Sepertinya semangat kerjanya telah kembali. Aku senang untuknya. Tidak lama kemudian, Hauran juga muncul seperti yang diharapkan Kangkang. Yuhan Kangkang. Aku kembali Yuhan. Kangkang, aku kembali. Ayah. Kangkang.